Hai semuanya, hari ini saya akan ngomongin sesuatu yang sering kita temui tapi mungkin nggak kita sadarin, yaitu komunikasi antar budaya. Pernah nggak kalian ngobrol sama orang dari tempat atau negara yang beda banget? Terus rasanya kayak kita sama-sama ngomong, tapi nggak nyambung. Nah, itu karena perbedaan budaya. Yuk kita bahas kenapa komunikasi antar budaya itu penting. Yuk kita mulai dari definisinya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan ini bisa berupa bahasa, adat istiadat, nilai, atau norma yang berlaku di masyarakat sekitarnya atau mereka. Jadi, komunikasi antar budaya itu nggak selalu mudah karena masing-masing budaya punya aturan main yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pentingnya komunikasi antar budaya. Kenapa sih komunikasi antar budaya itu penting? Yang pertama, mengurangi kesalahpahaman. Dengan ngerti budaya lain, kita bisa paham maksud mereka, nggak gampang salah paham, dan bisa ngindarin konflik. Yang kedua, membangun kerjasama. Di tempat kerja, sekolah, atau diplomasi, komunikasi yang baik bisa bikin kita kerjasama dengan lancar, walaupun beda latar belakang. Yang ketiga, meningkatkan toleransi. Dengan paham budaya lain, kita jadi nggak gampang ngejudge dan lebih bisa terima perbedaan tersebut. Yang keempat, mendukung pendidikan dan pariwisata. Buat yang mau kuliah di luar atau suka traveling, komunikasi antar budaya bikin kita lebih gampang beradaptasi di tempat baru. Yang kelima, memfasilitasi penyebaran informasi. Pesan kita bisa lebih pas dan dimengerti sama orang dari budaya yang berbeda. Faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Yang pertama, mobilitas dan migrasi. Orang pindah-pindah buat kerja atau belajar itu udah biasa ya teman-teman. Jadi ketemu orang yang dari budaya yang beda itu juga hal yang sering banget. Yang kedua, perdagangan dan bisnis. Bisnis global perlu memahami budaya partner kerja untuk kerjasama yang efektif. Yang ketiga, hubungan internasional atau biasa disebut diplomasi. Diplomasi antar negara butuh pemahaman budaya masing-masing biar hubungan tetap lebih baik. Yang keempat, penyebaran media dan teknologi. Media sosial bikin kita terhubung sama orang dari budaya yang beda setiap harinya. Kelima, pariwisata. Wisatawan dan penduduk lokal butuh cara komunikasi yang pas biar nggak terjadi salah paham. Yang terakhir, pendidikan. Contohnya pertukaran pelajar. Itu bisa bikin kita ngobrol sama teman-teman dari berbagai budaya. Selanjutnya, bentuk komunikasi antar budaya. Yang pertama ada komunikasi verbal, di mana pesan disampaikan dengan kata-kata. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal, itu menggunakan isyarat tubuh, ekspresi wajah, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada komunikasi interpersonal, interaksi langsung antar individu yang juga melibatkan koneksi emosional. Lalu yang keempat, komunikasi virtual, interaksi lintas budaya lewat video call, media sosial, atau email. Praktis dan bisa dari mana aja. Nah, kita masuk ke metode komunikasi antar budaya. Yang pertama ada adaptasi. Itu sesuaikan gaya komunikasi. Misalnya lebih formal kalau ngobrol sama orang yang lebih senior. Yang kedua, empati. Coba pahamin perspektif mereka, jadi nggak cuma lihat dari sisi kita aja. Yang ketiga, klarifikasi. Kalau kurang jelas, ya langsung tanya, biar nggak jadi salah paham. Lalu yang keempat, observasi. Perhatikan cara mereka ngobrol, misalnya soal kontak mata atau gestur. Lalu yang kelima, bahasa sederhana. Gunakan kata-kata yang sederhana biar mudah dimengerti atau dipahami. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada bahasa. Misalnya kita lagi meeting sama orang asing, tapi ada aksen yang tebal banget gitu. Itu bisa bikin pesan nggak nyampe atau bikin salah paham atau bingung gitu, kayak hah? Ya gitu.
Yang kedua, stereotip. Kadang kita punya pandangan keliru yang udah melekat di pikiran soal suku tertentu, dan ini bisa bikin komunikasi jadi kaku atau nggak terbuka. Misalnya, ada stereotip bahwa orang Batak selalu berbicara keras, padahal sebenarnya mereka hanya berkomunikasi dengan nada tegas, bukan berarti marah. Stereotip kayak gini nih yang bisa bikin komunikasi terhalang sama asumsi yang nggak selalu benar. Yang ketiga, etnosentrisme. Itu sikap merasa budaya sendiri itu paling benar. Misalnya ada yang merasa cara bicara atau berpakaian sukunya lebih sopan dibanding suku lain, yang akhirnya itu bisa bikin orang lain merasa direndahkan. Sikap ini bisa bikin komunikasi nggak setara dan jadi nggak nyaman. Yang terakhir, rasisme. Nah, kalau ngomongin rasis ini sering banget jadi penghalang terbesar dalam komunikasi. Ketika ada yang ngerasa budaya atau rasnya lebih unggul, bahkan sampai ngerendahin budaya lain, komunikasi bakal sulit banget jalan. Ini nggak cuma bikin suasana nggak nyaman, tapi juga bikin orang lain malas buat dengar atau ngasih masukan. Mau komunikasi lancar, singkirin dulu mindset gua lebih baik dari lo, biar ngobrolnya setara dan saling respect gitu.